Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang penggunaan aplikasi PKG untuk guru SD, guru kelas tinggi, atau guru yang mengajar di kelas 4 sampai dengan kelas 6 pada golongan 3B. Langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi PKG yang terbaru, yang formnya seperti ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai aplikasi PKG terbaru, silakan download di keterangan yang ada di deskripsi pada video ini. Dan termasuk juga password untuk membuka aplikasinya juga kami tulis pada deskripsi video ini. Langkah yang kedua, setelah aplikasi terbuka, kita isi data guru yang dinilai, yaitu kita klik data guru yang dinilai ini, itu klik 2 kali, kemudian ini kita isi data gurunya, ya, mulai dari nama, NIP, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah cara penulisan untuk golongan. Pangkat golongan di sini pada catatannya, jika golongan 3A maka 3 Romawi besar, kemudian titik, A huruf kecil. Jadi kalau 3B 3 Romawi besar, titik B huruf kecil. Jadi kita coba kita lengkapi dengan penulisan sesuai yang ada. Karena kalau penulisannya tidak seperti format yang ada, maka aplikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Kita coba kita ketik dengan pangkat dan golongan yang benar. Nah, jika begitu diklik muncul masukkan password pada sel ini, maka kita isi dengan password yang ada. Password-nya adalah latihan 2 huruf kecil dan bersambung. Setelah selesai kita klik lalu muncul dengan aplikasi yang bisa diedit. Kita pada video ini yaitu untuk guru golongan 3B. Selanjutnya kita isi dengan view data kepala sekolah, view data instansi tempat bekerja, kemudian view data penilainya. Baik, kalau sudah, kita perhatikan juga periode penilaiannya, yaitu 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, penilaiannya atau waktunya tergantung dari Bapak Ibu pada waktu melaksanakan penilaian. Setelah data sudah, maka kita kembali ke menu, lalu perlu diperhatikan alur dari yang ada. Nah, untuk guru kelas tinggi, langkah yang pertama ngisi data guru penilai, kemudian melaksanakan penilaian kinerja, menginput penilaiannya, lalu ini untuk keterangan yang di bawah, nantinya apabila kita print akan sesuai dengan yang ada. Nah, setelah menginput penilaian kinerja, lalu kita input untuk penilaian guru sejawat, kemudian penilaian siswa, dan ketiganya penilaian orang tua. Setelah 3 penilai dari luar, lalu kita masukkan indeks kehadirannya. Nah, setelah ini sudah selesai, tinggal kita print untuk yang pertama, lembar identitas guru, yang kedua, laporan dan evaluasi, nah, yang ketiga adalah angka kredit, kemudian yang keempat adalah cek angka kredit, dan ini kemudian yang kelima adalah besarnya angka kredit pada golongan tersebut. Nah, sesuai dengan keterangan yang ada di sini, yaitu cetak lembar yang dibutuhkan. 1, 2, 3, 4, 5 bila guru tidak ada tugas tambahan. Nah, pada kesempatan ini guru kita sampaikan tidak ada tugas tambahan.
Baik, kita lanjutkan. Sekarang setelah data guru diisi, lalu kita masukkan penilaian kinerja untuk, eee, menginput hasil dari PK yang telah dilaksanakan. Kita klik begini, ini kompetensi 1 sampai dengan kompetensi 14. Jadi kalau penilaian yang ada di sini itu tidak sesuai, maka diganti dengan penilaian yang sesuai. Sebagai contohnya, misalnya untuk poin 1, indikator 1 pada kompetensi 1, yaitu menguasai karakteristik peserta didik. 1, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik dan di kelasnya. Kalau ternyata hasil PK-nya mendapatkan nilai atau skor 1, maka di sini skor 2-nya dihapus, kemudian skor 1-nya diganti dengan, mengetik huruf X kecil dan seterusnya. Nah, kemudian misalnya juga di bawahnya ini tidak sesuai, maka ini dihapus. Nah, kemudian kita ganti dengan X huruf kecil yaitu di angka 2 gitu ya, caranya dan seterusnya. Nah, jika ini sudah selesai sampai dengan 14 kompetensi. Nah, jika sudah selesai kita kembali ke menu. Nah, setelah selesai ini masukkan hasil PK-nya, lalu kita masukkan penilaian teman sejawat dari guru. Nah, sebagai standarnya, peraturannya adalah penilainya itu untuk guru jumlahnya 10 orang. Nah, jadi menginputnya seperti ini. Nah, jika ini baru 8 mau ditambah jadi 9 dan 10, maka yang perlu diperhatikan adalah menulis penilai yang ada di sini. 9, nah 9, kalau ini akan berubah, lalu nilainya masukkan saja di sini dengan mengetik huruf X kecil ya, dan seterusnya gitu, dan seterusnya gitu. Nah, yang sangat perhatikan adalah yang perlu diperhatikan itu ini, kalau memasukkan penilai, maka dimasukkan juga nomor penilainya ada. Kalau tidak dimasukkan, maka ini akan berubah ya. Nah, sebagai contohnya, nah seperti ini. Ini untuk membuktikan bahwa kalau ada 10 penilai, maka nomor dari penilai itu ditulis semuanya. Kalau tidak, maka aplikasi tidak berjalan dengan baik, karena rumusnya berarti terbagi dengan, yang ditulis ini saja, gitu. Nah, selanjutnya kalau ini sudah, lalu kita kembali kepada nih, penilaian siswa. Kalau untuk guru kelas 4 sampai kelas 6 diharapkan penilaian siswa sudah bisa dilaksanakan karena anaknya sudah agak mengerti tentang penilaian itu. Nah, misalnya penilaian peserta didik, di sini juga standarnya misalnya 10, maka kalau mau nambah lagi, ini ditulis, ini penilai keempat, kita tulis 4 gitu ya, 4, nah lalu kita perhatikan sini akan berubah. Nah ini kan berubah karena ini sudah dibagi 4. Nah, mengapa turun? Karena ini nilainya belum dimasukkan. Nah, sekarang coba kita masukkan nilainya untuk penilai 4. Misalnya ini ya, kita masukkan, penilaiannya sesuai dengan yang dinilai oleh siswa tersebut. Nah, seperti ini. Ya, terus sampai kepada penilaian yang di bawah. Nah, ini sudah selesai, selesai nilainya. Nah, ini maksimal sehingga nah ini hasilnya. Hasil dari rekap penilaian peserta didik. Nah, jika ini sudah diinput semua sampai 10, maka kembali ke menu. Nah, setelah ke menu lalu kepada penilaian orang tua. Nah, penilaian orang tua memang hanya 3 saja. Perwakilan dari orang tua menilainya 3 untuk setiap gurunya. Nah, misalnya ini 3 sudah sesuai, kalau tidak sesuai kita ganti seperti yang tadi contohnya. Sebagai contohnya penilaian 3 untuk poin 1 itu nilainya 1 saja, maka ini dihapus dulu 2-nya, lalu 1 diketik huruf X kecil gitu. Nah, dan seterusnya. Jika ini sudah selesai,
lalu kita input indeks kehadiran bawahnya. Indeks kehadiran dari Januari sampai Desember. Nah, indeks kehadirannya Januari sampai Desember, misalnya nanti, tidak hadir tanpa keterangan, itu di Desember ada 1, kita masukkan aja sini 1, ya. Kita lihat ini kan 100%. Kalau kita ketik angka 1, berapa berubahnya. Nah, jadi 97,83% dan seterusnya, berapa hari dia tidak masuk, masukkan saja di ini, tanpa keterangan. Nah, jika sudah selesai input data kehadiran, maka kita kembali ke menu lagi. Nah, ini sudah selesai penilaiannya, tinggal kita butuhkan yang di-print adalah 1, 2, 3, 4, 5 untuk guru tidak ada tugas tambahan. Berarti ini ya, 1 ini identitas guru yang dinilai. Yang kedua, laporan dan evaluasi PK guru. Yang ketiga, hasil PK guru. Yang keempat, format perhitungan angka kredit. Yang kelima, baru angka kredit guru yang dihasilkan. Jadi setiap format ini ada tanda tangan, baik yang dinilai maupun penilainya. Nah, seperti ini sudah selesai. Nah, lalu setelah di-print 5 lembar tadi atau 5 macam, maka sudah selesailah tugas untuk membuat PKG untuk guru golongan 3B, guru kelas tinggi atau guru yang mengajar di kelas 4 sampai dengan 6. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.